Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rizky Stianing Tias, NIM 9520230092. Di sini saya akan menunjukkan hasil kerja selama menyusun instrumen asesmen awal, melaksanakan asesmen awal, hingga mengolah hasil asesmen yang merupakan tugas dari elaborasi pemahaman prinsip pengajaran asesmen 2. Yang pertama yaitu penyusunan instrumen asesmen awal. Pada penyusunan instrumen ini, pertama, saya menentukan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai terlebih dahulu, yaitu peserta didik mampu menggambar, menentukan, dan menginterpretasikan persamaan regresi linear. Baru setelah itu, saya mempertimbangkan pemilihan teknik dan instrumen asesmen berdasarkan kemudahan penggunaan instrumen bagi pendidik dan peserta didik, serta kemudahan pemberian umpan balik kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu teknik dan instrumen asesmen awal. Jadi, asesmen awal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik meliputi aspek non-kognitif dan juga aspek kognitif. Untuk aspek non-kognitifnya, saya memilih teknik asesmen berupa penilaian diri menggunakan instrumen angket yang diberikan langsung kepada peserta didik menggunakan Google Form. Kemudian, untuk aspek kognitif karakteristik peserta didik, saya memilih teknik asesmen berupa tes tulis yang juga diberikan langsung kepada peserta didik. Kemudian untuk instrumen asesmen awalnya ada non-kognitif dan kognitif. Untuk aspek yang non-kognitif terdiri dari kisi-kisi angket, dan juga pedoman penskoran angket. Sedangkan untuk aspek kognitif terdiri dari kisi-kisi tes tulis, soal tes tulis, serta alternatif penyelesaian dan rubrik penilaian. Nah, berikut ini merupakan instrumen dari aspek non-kognitif yaitu kisi-kisi angket, kemudian ada angket, kesiapan belajar dengan skala Likert yang terdiri dari 6 butir pernyataan. Kemudian ada angket terkait minat belajar yang terdiri dari 10 butir pernyataan. Dan angket gaya belajar yang terdiri dari 14 butir pertanyaan. Ada pula dari aspek kognitif yaitu terdiri dari kisi-kisi tes tulis. Kemudian ada instrumen soal tes tulis yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda, kemudian ada pula alternatif penyelesaian dan rubrik penilaian. Selanjutnya yaitu pelaksanaan asesmen awal. Asesmen awal ini diberikan kepada 31 peserta didik kelas 11C SMA Negeri 2 Salatiga pada tanggal 12 Februari 2024. Jadi di sini peserta didik diminta mengerjakan asesmen melalui handphone masing-masing dengan mengakses link atau kode QR yang sudah dibagikan oleh guru. Nah, selama peserta didik mengerjakan, saya berkeliling untuk memantau dan memastikan bahwa peserta didik ini mengerjakan secara mandiri. Nah, asesmen awal ini diberikan dalam bentuk Google Form untuk memudahkan pengolahan hasil asesmen. Dan ada pengolahan data asesmen awal. Jadi, hasil asesmen awal terdiri dari aspek kognitif yang meliputi kemampuan awal dan aspek non-kognitif, yaitu meliputi etnik, kultural, kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar. Nah, hasil asesmen ini kemudian diolah untuk memetakan karakteristik peserta didik. Untuk data hasil asesmen awal, aspek non-kognitif, data angket dikonversi terlebih dahulu menjadi bentuk skor sebelum diolah. Yang pertama yaitu terkait hasil asesmen awal non-kognitif, etnik, dan kultural. Aspek etnik dan kultural kaitannya dengan suku peserta didik kelas 11C dapat dilihat melalui diagram tersebut. Terlihat bahwa 30 peserta didik atau sekitar 96,8% peserta didik itu bersuku Jawa dan 1 peserta didik bersuku Batak. Kemudian yang kedua ada kesiapan belajar. Jadi setelah mengkonversi data angket ke dalam bentuk skor, saya menggunakan bantuan Excel untuk mengkategorikan tingkat kesiapan belajar peserta didik. Nah, pengkategoriannya ini menggunakan aturan pengkategorian standar deviasi berikut. Kemudian dari hasil kategorisasi tersebut, peserta didik dipetakan ke dalam 3 tingkat kesiapan belajar, yaitu kesiapan awal, kesiapan menengah, dan kesiapan belajar lanjut. Kemudian terdapat minat belajar. Nah, langkah pengolahan datanya sama seperti pengolahan data kesiapan belajar, menggunakan pengkategorian yang sama pula, tetapi di sini rentang skornya berbeda karena menggunakan rumus dari standar deviasi. Dan kategori tinggi, sedang, rendah.
Berikut merupakan hasil kategorisasi tingkat minat belajar peserta didik yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu minat belajar tinggi, minat belajar sedang, dan juga minat belajar rendah. Selanjutnya ada profil belajar. Nah, langkah pengolahannya ini sedikit berbeda dengan pengolahan data kesiapan belajar dan juga minat belajar. Untuk ketentuannya bisa dilihat dari tayangan berikut. Dari ketentuan pengkategorian tersebut, diperoleh kategorisasi profil belajar peserta didik kelas 11C, meliputi visual, auditori, dan juga kinestetik, yang bisa dilihat dari tayangan berikut ini. Selanjutnya yaitu hasil asesmen awal aspek non-kognitif. Jadi di sini guru memberikan 10 soal berbentuk pilihan ganda yang diberikan kepada 31 peserta didik melalui Google Form. Nah, terlihat dari 31 peserta didik, terdapat 29 peserta didik yang memperoleh nilai 50 dari 100. Kemudian 29% peserta didik memperoleh nilai 60 dari 100, 32,3% peserta didik memperoleh nilai 70 dari total poin 100, dan hanya 9,7% peserta didik memperoleh nilai 80. Jadi di sini masih banyak peserta didik, sekitar 90% peserta didik memerlukan bimbingan yang lebih terkait materi pada bab statistika ini. Sekian penjelasan singkat saya terkait hasil kerja selama menyusun instrumen asesmen, melaksanakan asesmen, hingga mengolah hasil asesmen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.